Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Ormas Bidik Provinsi Bengkulu, baik jajaran DPD ataupun DPC. Semoga aktivitas semuanya lancar dan jauh dari mara bahaya. Semoga sehat selalu. Kalau kita sehat, ya kita kan sebagai perannya perpanjangan tangan masyarakat. Jadi kita bisa berkomunikasi atau masyarakat berkomunikasi dengan kita. Pada siang hari ini kita ini namanya dibahas bukan ya, dicerita juga bukan ini. Pokoknya begitulah ya, rekan ya. Ormas Bidik, organisasi kemasyarakatan, Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi. Jadi yang kita jalani yang korupsi aja. Korupsi itu yang kita setidaknya kita memperlambat pergerakan mereka. Tapi kalau seperti kita ini ya nggak bisa menghabisi yang namanya tindak pidana korupsi. Orang korupsi itu berjamaah. Kalau nggak berjamaah ya bukan korupsi namanya. Ormas ini perkumpulan masyarakat berdasarkan kesamaan tujuan. Nah, berarti tujuan kita sama ya, semuanya sama tujuannya. Kalau untuk di Bengkulu itu tujuannya kita sama di Provinsi Bengkulu, sebagai pemantau dan pengawas tindak pidana korupsi. Nah, jadi yang kita pantau, kita awasi adalah kegiatan yang bersumber dari anggaran uang negara, baik APBD ataupun APBD. Jadi perkumpulan ini kita mempunyai kesamaan dan tujuan, memperdayakan masyarakat, perpanjangan tangan masyarakat, menjaga etika dan norma-norma agama, menjaga nilai-nilai agama, hidup budaya dalam masyarakat. Itu tujuannya berorganisasi, memberi pelayanan kepada masyarakat. Ya tentu ya kalau kita beli mereka percaya dengan kita, pelayanan kita bagus, ya mereka tahu kita, di dalam perkumpulan kita bagus, nggak ada perselisihan, salah paham. Ya, kalau salah paham di organisasi itu biasa. Tapi kalau yang merasa pintar dan merasa dia mengerti dengan organisasi, ya itu sangat salah itu. Saya sudah 1 tahun lebih menjadi ketua DPD Provinsi Bengkulu. Saya dulu dilantik di Lampung. Nah, sekarang kita mulai membahas ada Korwil namanya. Korwil ini berkedudukan di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Ini Korwil ini namanya Eka Larka kalau orang manggilnya. Saya nggak tahu namanya siapa, karena sempat ketemu juga di Lampung waktu pelantikan dulu, tapi nggak pernah berbicara, berkomunikasi dengan dia karena dia berbicara sama ketum terus.
Ya, kalau ketum ya tetap ketum, eh, kalau yang lain ya tetap yang lain. Yang penting persaudaraan dan tujuan kita jalin komunikasi yang bagus. Jadi beberapa hari yang lalu terjadilah bentrok ya antara saya dengan Eka Larka yang Korwil. Ya, saya kan nggak tahu dia Korwil. Tahu saya Korwil itu Pak Boy. Ya, saya nggak tahu dia Korwil. Nah, jadi dia sudah buat grup sendiri. Yang grup itu di situ siapa yang sudah diregistrasi masuk. Dia sempat juga telepon saya minta registrasi kartu KTA. Sebenarnya barang itu sudah siap semua, tinggal dikirim. Tapi cara berbahasa dia dengan saya nggak bagus, kurang enak lah begitu ya. Kenapa? Dia pikir di organisasi Ormas BD ini sebagai perwil dia sudah hebat begitu. Sebenarnya bukan itu yang hebat, sebenarnya bukan perwil. Yang hebat itu ketua DPD provinsi masing-masing ya. Itu sudah hebat itu kalau dia bisa menjalani itu. Walaupun seprovinsi itu dia berapa kabupaten belum didirikan, ada 2 itu sudah hebat ya, karena tidak bisa mencari orang-orang yang tujuan sama, tidak mudah. Kita di dalam keluarga aja nggak ada yang sama tujuan dan prinsip kita nggak ada yang sama gitu. Sekarang dia mau berbicara, dia mau mengerti orang organisasi, dia berorganisasi, berbicara masalah ADRT. Sekarang kita berbicara masalah ADRT. Di ADRT itu namanya Korwil itu adalah perpanjangan tangan ketua umum membentukkan DPD yang belum ada di provinsi. Tapi ya saya tidak tahu ya, tidak tahu juga kenapa dia meminta itu. Saya nggak mau kasih. Ya udah siap semua anggota saya, baik pun penasehat ataupun divisi lain udah ada, tinggal saya kirim. Tapi saya nggak mau kirim dengan dia ya. Karena saya nggak mau kirim dengan dia, saya nggak percaya sama dia. Saya punya alasan nggak percaya sama Eka itu ya. Kenapa? Jadi Jambi aja DPD-nya nggak ada tuh, DPC-nya nggak ada tuh, mau percaya gimana? Mau bilang dia orang organisasi, ya bentuk dulu DPD Provinsi Jambi itu. DPC-nya ini, DPD sudah ada dulu, bubar ya. Bubar, DPC-nya juga udah bubar juga, nggak ada lagi. Nah, ini apa penyebabnya? Itu yang namanya perkumpulan. Nah, di dalam perkumpulan itu ada seperti orang berebut lahan parkir. Oh bukan, kita bukan tukang parkir, kita orang organisasi perkumpulan orang-orang yang mempunyai sifat dan tujuan yang sama, dan tahu dengan visi dan misi tadi itu. Kalau tukang parkir ya wajar, berebut lahan dia, sama aja. Jadi Korwil atau DPD sama aja, jadi anggota divisi juga sama. Penting kita memberi kenyamanan kepada masyarakat di daerah kita masing-masing dan menjaga nilai agama, jangan sampai ada perselisihan. Sekarang bagaimana kita menjaga nilai-nilai norma-norma dan etika bermasyarakat dan Undang-Undang 1945 di dalam organisasi kita aja bobrok dia buat. Kita tidak bisa mengakui diri kita itu pintar berorganisasi, hebat berorganisasi, orang lama, orang baru, itu tidak ada di organisasi, tidak ada itu. Semuanya sama ya. Orang itu kalau dikasih kesempatan ya pasti tahu dia. Kalau nggak dikasih kesempatan ya nggak tahu.
sama orang itu, karena kita manusia ini sudah dikasih akal, penglihatan, tahu mereka organisasi itu tujuannya apa. Kalau di dalam organisasi perkumpulan kita ini kan perkumpulan, itu namanya organisasi karena perkumpulan. Kalau perorangan bukan organisasi itu. Nah, perkumpulan ini harus kompak, tidak bisa berbicara saya ini organisasi ini begitu begini. Kita buktikan dulu di tempat kita saja sendiri, provinsi kita atau daerah kita aman tidak ya. Saya rasa di Bengkulu ini nggak ada, apalagi yang namanya cetak-cetak KTA sendiri itu nggak ada, karena DPD atau DPC-nya belum pernah ribut. Kalau sekjen saya dulu, dia mengundurkan diri ya, karena dia pegang media online 3, jadi nggak sempat dia mengundurkan diri. Tapi sekarang ya, saya tanya baju juga dia nggak mau kasih. Kenapa? Siapa tahu saya mau masuk lagi, begitu. Nggak ada yang berselisih di sini. Nggak pernah selisih paham atau mencari muka kepada pimpinan, tidak pernah. Karena tujuan kami Provinsi Bengkulu ini, DPD dan DPC-nya sama, tujuannya sama, sehati. Jadi makanya kami nggak pernah berselisih. Sekarang mau masuk ke ranah kita, sudah 1 tahun Ormas BD ini saya pegang di Bengkulu ini, belum ada yang cacat ya. Baik seperti pemerasan atau apa, belum pernah kita lakukan itu. Kita kalau memang betul-betul itu data dulu, pasti kita lapor ya. Saya rasa Ormas BD ini sudah 1 tahun lebih di Bengkulu ini sudah disegani oleh masyarakat Bengkulu. Contoh saja, banyak yang datang meminta bantuan masyarakat, ada yang beri surat kuasa begitu. Karena memang kami jalani itu, kami tidak pernah mengambil muka orang yang bekerja, kita yang datang, nggak ada itu, ada ceritanya. Siapa yang bekerja, itulah yang mesti hasilnya. Begitu kalau Bengkulu ini banyak juga harimau sama beruangnya. Kalau mau bilang organisasi ya, kami ini orang lama juga organisasi. Muktamar ya sudah saya di Bogor itu, muktamar GPI, Gerakan Pemuda Islam, sudah muktamar ya. Jadi nggak usah membanggakan diri, nggak usah membanggakan saya kepercayaan pimpinan. Namanya perkumpulan. Berarti kalau kamu bilang saya orang organisasi, saya perwil kepercayaan oleh ketua umum, wah ini paling gawat, ini orang kayak gini paling gawat. Memang kamu bisa selesaikan sendiri. Jangan ke Provinsi Bengkulu, di Provinsi Jambi aja DPD ada nggak? DPC aja udah bubar. Saya mendirikan Ormas BD di Bengkulu ini 1 tahun lebih, kamu bilang lancar-lancar saja, nggak ada tantangan. Seperti nguruskan Kesbangpol itu, nggak ada tantangan. Jadi jangan mau enaknya aja kamu mengintervensi saya. Pikir ada risikonya apa? Sekarang laporan di Polres itu hari Senin baru akan dimediasi. Kemarin itu Peternya nelpon saya minta datang ke Polres. Masalah seorang oknum wartawan yang up kades yang saya lapor. Udah itu nggak lama lagi kejadian lagi. Kades bawa preman, saya surati. Kamu pikir apa? Registrasi. Saya udah siapkan registrasi itu. Jangan suka menganggap diri pintar. Dia menganggap orang pintar itu, orang menganggap kita pintar. Ya,
bilang kita hebat, orang yang bilang kita hebat, bukan kita. Kalau kita bilang diri kita sendiri hebat, bukan hebat katanya. Itu menguji diri sendiri. Tujuan berorganisasi itu, perkumpulan itu adalah tujuan yang sama. Ya sama, tujuan kita sama. Kami Bengkulu ini sama tujuannya. Nggak ada kekacauan di sini, nggak ada keributan di sini. Semuanya lancar-lancar aja. Yang melapor tetap melapor, yang investigasi tetap berjalan. Begitulah kondisinya sih. Kalau soal organisasi atau mencetak kartu memasukkan KTA itu tidak ada di Bengkulu. Saya yakin tidak ada di Bengkulu. Di provinsi Bengkulu ini tidak ada. 9 kabupaten, 1 kabupaten kota ini nggak ada yang begitu. Kenapa? Orang-orangnya udah tahu semua risikonya. Jadi untuk rekan-rekan Bengkulu harus jajaran DPD dan DPC harus tahu dengan tujuan kita berorganisasi. Yang pertamanya kita harus tahu dulu tujuannya apa. Tujuan kita berorganisasi meningkatkan partisipasi kepada masyarakat, memberi pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa kita harus percaya kepada memberi nilai-nilai agama tadi? Supaya di antara kita nggak ada perselisihan. Ya kita manusia biasa ini. Kalau ada perselisihan pun ya kita harus orangnya harus komit ya. Yang salah harus menganggap salah. Jangan kita salah mau benar itu. Itu tujuannya. Melestarikan dan memelihara norma-norma nilai moral, etika dan budaya masyarakat dan menjunjung tinggi Undang-Undang 1945. Disitulah orang dulu perjuangkan tahun 1945 itu nggak pernah ribut ya. Itu nyawa taruhannya. Nggak pernah ribut mereka. Kita aja berorganisasi aja mau ribut. Enak kalau ribut sama orang lain luar organisasi kita. Ini sama satu organisasi kita ribut. Kenapa? Karena di dalam organisasi ini ada orang yang merasa pintar dan hebat, merasa dekat dengan ketua umum. Di sini ini nggak ada yang dekat, nggak ada yang jauh dengan ketua umum, sama itu, nggak ada yang jauh, nggak ada yang dekat. Kami pun apapun yang terjadi di Bengkulu, di Ormas Bidik itu ya kami siap tempur. Contoh aja itu milad Ormas Bidik akan diadakan di Kabupaten Bungo dulu kan, nggak jadi, ya kan? Tidak jadi, dipindah ke Bandung. Ya kami berangkat ke Bandung, berangkat ke Bandung bareng sama rombongan dari Lampung. Ya, dari Lampung ya orangnya neko-neko, nggak banyak ini itunya. Dia udah tahu kan tujuan organisasi itu apa, menambahkan saudara, menambahkan teman, itu tujuannya. Ini mau motivasi provinsi Bengkulu soal regatasi, itu tanggung jawabnya kita. Regatasi tanggung jawabnya provinsi Bengkulu. Orang tahu tuh bakal regatasi, tapi kan nggak segampang itu. Mungkin ada yang mau dikeluarin, ada yang mau dimasukin, mau disaring dulu orangnya. Ini mau cepat-cepat, ini bukan bebek. Kalau bebek itu dikandangnya kasih pur, dipaksa bertelur. Ini enggak, ini organisasi ini. Organisasi ini nggak ada yang nama jual beli. Kalau mau dagang bukan di situ, kalau mau bisnis itu media, seperti media online itu bisa bisnis. Nah apa? Mereka memasukkan MOU
ke instansi dinas-dinas, nanti dianggarkan, itu kamu bisnis. Ini yang suka menjelekkan orang, apa kamu sudah bagus, apa kamu sudah benar. Nggak usah kamu lihat gajah di seberang laut, kau lihat aja semut itu di bawah kaki. Oke, itu aja untuk rekan Bengkulu. Selamat beraktivitas, semoga diberi kesehatan selalu, jauh dari orang-orang yang bersifat munafik dan penjilat, ya, dan menganggap dia hebat. Itu kita jauhkan orang-orang begitu supaya kita aman, tidak banyak kendala. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.